Oke, teman-teman semua, malam ini kita akan membahas algoritma Cook-Younger and Kasami. Nah, seperti apa sih sebenarnya peruntukan dari algoritma CYK ini, gitu kan? Eh, yang menjadi salah satu alternatif, ya, alternatif dalam hal untuk cross-checking. Apakah betul sebuah string itu memang dihasilkan dari suatu tata bahasa atau tidak, gitu ya. Nah, kita lihat yang sebelumnya, gitu kan. Nah, di sini teman-teman semua, jadi algoritma CYK ini itu sebenarnya bisa dianggap, bisa dibilang adalah algoritma parsing, gitu ya. Parsing atau ibaratnya adalah untuk melakukan check and recheck terhadap keanggotaan untuk tata bahasa bebas konteks. Jadi CYK ini memang hanya bisa diterapkan dalam konteks tata bahasa bebas konteks gitu ya, atau CFG. Nah, CYK ini kemudian diciptakan oleh tiga orang ya, J. Cook, D. H. Younger, dan T. Kasami itu nama-nama orang gitu ya. Cook, Younger, Kasami, makanya muncullah CYK gitu. Nah, ada syarat, syarat untuk bisa menggunakan algoritma CYK adalah harus tata bahasa harus berada dalam bentuk normal Chomsky. Nah, bagaimanakah itu nanti saya akan jelaskan bentuk normal Chomsky-nya seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah suatu string dapat diperoleh dari suatu tata bahasa atau tidak. Ingat pada saat kita membahas pertama kali konsep tata bahasa, di mana saya menyampaikan waktu itu ada proses derivasi, kan gitu ya. Diketahui sebuah aturan produksi, kemudian lakukan sebuah proses derivasi untuk mendapatkan beberapa string, kan gitu ya. Untuk mendapatkan beberapa string. Nah, sekarang dibalik, teman-teman. Sekarang reverse engineering. Jadi diketahui stringnya, disuruh memastikan apakah string itu memang betul-betul dapat diperoleh dari suatu tata bahasa atau tidak. Nah, kalau tata bahasanya, sorry, aturan produksinya itu simple, saya kira Anda bisa coba-coba berhadiah, kan gitu ya. Coba-coba berhadiah. Apakah string ini dihasilkan tidak? Anda bisa coba-coba. Tapi kalau stringnya itu panjang, maka itu akan menjadi kerumitan tersendiri. Makanya CYK ini akan menjadi salah satu solusi yang apa namanya bisa dipertimbangkan. Nah, kemudian apa itu bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form? Itu adalah sebuah aturan produksi atau serangkaian aturan produksi yang ruas kirinya tepat satu non-terminal, ya, ruas kirinya tepat satu non-terminal, sedangkan ruas kanannya berupa sebuah terminal, berupa sebuah terminal atau dua buah variabel non-terminal. Ya. Atau seperti ini dan seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, bentuk normal Chomsky adalah suatu aturan produksi yang ruas kirinya tepat satu non-terminal, sedangkan ruas kanannya itu ada dua bentuk. Ya. Boleh yang pertama adalah satu buah terminal atau ya, dua buah non-terminal. Ya. Atau muncul kedua-duanya boleh seperti yang ada di dalam baris terakhir ini. Kan artinya sebenarnya adalah C menuju BA dan C menuju D kan seperti itu.
Ya, jadi ya sebenarnya hanya satu, cuman kebetulan C itu memiliki dua gitu ya. Jadi boleh muncul semuanya secara bersamaan. Tetapi yang paling penting adalah bentuknya normal Chomsky, gitu ya. Ruas kanalnya normal Chomsky. Itu syarat bisa diberlakukannya algoritma Cook-Younger and Kasami. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan bentuk normal Chomsky? Oke, aman ya, teman-teman? Saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan. Jadi kita akan coba langsung ke dalam apa namanya eh, best practice, gitu ya, best practice. Ya, ingat sekali lagi bahwa ya, syaratnya adalah harus dalam bentuk normal Chomsky. Ya, itu dulu. Kalau tidak dalam bentuk normal Chomsky, ya CYK ini tidak bisa optimal dalam penggunaannya. Justru nanti ada kerumitan-kerumitan, gitu ya. Karena apa? Ya namanya algoritma itu kan selalu ada condition ya, conditional if gitu ya. Jika ini bagaimana? Oh, jika ini maka bisa. Oh, jika ini maka tidak bisa, gitu ya. Jadi setiap algoritma itu selalu punya plus minusnya. Gitu. Oke, kasus pertama dan sekaligus untuk menjadi contoh buat teman-teman, ya. Diberikan aturan produksi P sebagai berikut. Gitu. Saya punya S menuju A, B, A besar, B besar, dan B besar, C besar, A menuju B besar, A besar, dan A kecil, B menuju C besar, C besar, dan B kecil, dan C besar menuju A besar, B besar, dan A kecil. Ditanyakan, apakah BAABA, ini string ini, dapat dihasilkan dari P atau tidak dengan cara derivasi ya. Nah, sebenarnya bisa Anda pakai cara derivasi, Anda pakai cara coba-coba berhadiah, itu bisa. Ya, Anda pakai S gitu ya, pakailah yang AB dulu. Oke, A-nya coba di-replace dengan BA atau dengan A kecil gitu ya. Kemudian terus diulangi secara apa namanya simultan gitu. Apakah kemudian BAA ini muncul tidak dari hasil turunan S itu? Kan itu tujuannya, gitu ya. Apakah muncul tidak dari turunan S itu? Nah, tadi saya mengatakan kita akan melakukan reverse engineering, ya, untuk membuktikan apakah memang dihasilkan atau tidak. Walaupun sebenarnya bisa pakai cara yang itu tadi saya jelaskan derivasi itu. Ya, cuman kalau pakai derivasi kan banyak coba-cobanya, walaupun akhirnya berhasil, gitu. Ya. Tetapi kita punya jalan alternatif lain yang itu jalannya pasti. Walaupun mungkin lebih panjang, tetapi tingkat kepastiannya itu 100% gitu loh. Ya, dibandingkan ya kita gambling, kita coba-coba berhadiah, ya walaupun sama-sama nanti menghasilkan sesuatu yang oke mungkin benar, tapi juga mungkin salah gitu. Ya. Oke, kita break dulu ya teman-teman. 2-3 menit biar azannya selesai berkumandang dulu.
Oke, baik. Izin saya melanjutkan. Jadi ada kasus seperti ini, teman-teman ya. Diberikan aturan produksi P, bla 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 bla, kemudian ditanyakan apakah BA itu dapat dihasilkan dari P atau tidak. Itu. Nah, bagaimana caranya kan gitu ya? Kita akan coba menggunakan algoritma CYK sebagai berikut. Gitu. Nah, mula-mula gitu ya. Tahap pertama, teman-teman membutuhkan tabel segitiga atas. Tabel segitiga atas di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sesuai dengan panjang digit yang ditanyakan. Ya, sesuai dengan panjang digit yang ditanyakan. Karena dia punya 5, ya, BA itu 5 satuan, 5 digit, maka sediakan minimal 5 baris dan 5 kolom. Tetapi karena dia mintanya segitiga atas, ya bentuknya adalah seperti ini. Artinya semakin ke bawah dan semakin ke kanan tuh semakin mengerucut gitu ya. Jadi bentuknya adalah ya begini akhirnya. Jadi di sini sama di sini itu sama-sama mengerucut gitu. Ya. Nah, jumlah barisnya 5, ya ini ada saya kasih nomor ya, dan jumlah kolomnya juga 5. Tetapi sekali lagi, ini adalah segitiga atas. Jadi bukan dalam bentuk persegi, gitu ya. Kita paruh lah, gitu. Ya. Nah, tulislah BA itu di paling atas. Nah, di sini saya kasih tanda panah. Tulislah di sini BA. Jadi, string yang ditanyakan. Yang akan kita pastikan itu taruhlah di setiap kolom itu. Kalau misalkan digitnya 6 ya harus ada 6 kolom dan 6 baris gitu ya. Dan masing-masing itu harus diletakkan itu tadi yang ditanyakan itu. Ya. Oke, ini modal teman-teman. Pastikan Anda punya langkah pertama ini menjadi langkah yang tidak boleh dilupakan atau dilewati. Ya. Setelah Anda punya langkah pertama, maka langkah berikutnya adalah untuk baris pertama, khusus son baris pertama, maka cukup Anda melihat ruas kiri dari aturan produksi yang ada. Contoh, B kecil. B kecil di aturan produksi ini, dia dimiliki oleh siapa? B kecil dimiliki oleh B besar. Oke, kita taruh B besar di sini. Kemudian A, nah, A itu dimiliki oleh siapa? Oh, oleh A besar dan oleh C besar. Maka tulis A, C di sini. Ya. Kemudian A lagi juga sama barusan. Ya, kita tuliskan A, C di sini. B besar tadi sudah, sorry ya, B kecil ya, B kecil dimiliki oleh B besar. Ya. Dan A kecil dimiliki oleh A, C. Yes. Ini khususon baris pertama. Ya, khususon baris pertama. Anda tinggal melirik eh, ruas kirinya itu dimiliki oleh siapa. Gitu ya. Sama juga kalau dia punya panjangnya 6, panjangnya 7, panjangnya 8 ya tinggal Anda lihat ruas kirinya siapa pemilik eh, dia gitu ya. Oke, baris pertama clear. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, sekarang tugas kita adalah melengkapi kolom-kolom yang masih kosong, melengkapi kotak-kotak yang masih kosong. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak. Ya. Masih ada 10 kotak yang kosong. Nah, itu yang harus kita penuhi dulu. Baru kita bisa menyimpulkan apakah BA
itu dihasilkan atau tidak. Nah, langkah kedua dan seterusnya, saya butuh namanya seperti ini, ya. Dia dia sorry vertikal ke bawah dan diagonal kanan atas. Kita butuh tabel bantu seperti ini, tapi izinkan saya mengcopy ini dulu, atau mungkin saya kerjakan di sini ya. Coret-coretannya di sini biar nanti eh, lebih enak menjalankannya. Oke, saya mau mengisi baris kedua kolom pertama. Nih ya, saya centang sini. Nah, saya mau mengisi itu. Maka untuk mengisi itu, saya akan menggunakan bantuan, ya, ini ke bawah. Untuk mengisi baris dua kolom pertama, saya butuh mengalihkan baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom kedua. Nah, jadi saya perlu mengalihkan B sama AC, gitu ya. Ini yang diagonal bawah, ini ya, sorry, ini yang vertikal, ini yang diagonal kanan atas, itu. Nah, hasilnya seperti apa? Gitu. Nah, hasilnya adalah, sebentar, hasilnya adalah BA, ini kita kalikan ya, BA, koma, BC, gitu kan? Nah, kita kalikan BA, koma, BC. Nah, BA, Anda lihat lihat di ruas kirinya, BA itu ada yang punya enggak? Gitu ya. BA ini miliknya A besar. Oke, tulis A besar. Kemudian BC itu ada nggak BC? BC, oh ada S besar itu ya. A, koma S. Oke, berarti ini hasilnya. Saya copy paste-kan ke sini. A, koma S. Oke, dengan cara yang sama, untuk mendapatkan baris kedua, kolom kedua, saya butuh vertikal dan diagonal kanan atas. Berarti A, C dikalikan A, C. AA, AC, CA, CC. AA ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, coret. AC, AC juga nggak ada. Coret. CA, nggak ada. Coret. CC, ada. B, ya. Oke, B kita pindah ke sini. Lanjut, saya akan mengisi baris kedua, kolom ketiga. Vertikal, diagonal. Berarti A, C dikalikan dengan B. AB, CB. AB ada enggak? Oh ada. Ada dua ya. Ada S sama ada C. CB ada enggak? Tidak ada. Oh berarti S sama C saja. Oke, S, C. Ya. Dan yang terakhir untuk baris kedua, ya, vertikal dan diagonal. Berarti B dikalikan A, C. BA, BC. BA ada, BA A, ya. BC, BC, BCS. Ya. Jadi ini A, S. Ada pertanyaan untuk baris kedua, teman-teman? Aman? Ya, aman ya sementara. Sekarang PR berikutnya, baris ketiga. Nah, dengan cara yang sama, cuman modalnya lebih banyak ya. Vertikalnya lebih banyak dia. Dua tingkat gitu. Dan diagonalnya juga ada dua tingkat. Gitu ya. Oke, kita coba di sini. Untuk mencari baris ketiga kolom pertama, ya, baris ketiga kolom pertama ini,
Saya akan punya vertikal yang lebih panjang, gitu ya, dari atas, gitu. Dan diagonalnya juga akan semakin panjang. Nah, B sama AC, kan gitu ya. B sama AC. Oke, saya tulis dulu di sini ya. Untuk vertikalnya adalah B AS gitu. Terus yang kedua adalah B AC. Nah, itu ya. BAS, BAC. Kita kalikan. Ini jadi BB, ini menjadi AA, AC, SA, SC. Ini hasil. Sorry, hasilnya di atas. Nah, BB adakah BB? Ruas kiri tidak ada. AA tidak ada. AC tidak ada. SA tidak ada. SC tidak ada. Oke, berarti ini himpunan kosong. Baris ketiga, kolom kedua. A, C, B, terus naiknya SCB. Nah, ini AA, sorry, AS, AC, CS, CC. Ini BB. AS tidak ada, AC tidak ada, CS tidak ada, CC. Ada B ya. BB-nya tadi tidak ada, berarti dia adalah B saja. Sekarang kolom baris ketiga, kolom ketiga, yang terakhir ya. Sama AC, SC, AS, AC. AA, AS, CA, CS. Ini SA, SC, CA, CC. Nah, ini hasilnya apa ini? AA tidak ada, AS tidak ada, CA tidak ada, CS tidak ada. Terus SA tidak ada, SC tidak ada, CA tidak ada, CCB. Berarti ini adalah B juga. Oke, itu baris ke 3. Nah, kita masih punya 2 baris lagi, yaitu 4 dan 5. Gitu ya. Sekarang kita mau mengisi yang baris 4 kolom pertama. Vertikalnya lebih panjang lagi. Gitu ya. Melibatkan tiga komponen di sana. Yaitu melibatkan B, AS, himpunan kosong. Gitu ya. Terus yang diagonal kanan atasnya B, SC, B. Tuh. Nah, kita kalikan ya. Kita kalikan ini BB, ini AS, AC, SS, SC, ini B saja. BB ada enggak? BB tidak ada ya. AS tidak ada, AC tidak ada, SS tidak ada, SC tidak ada, B tidak ada. Berarti ini himpunan kosong. Kemudian baris 4 kolom kedua ya. Dengan cara yang sama. Saya coba nyempilkan di sini ya. AC, B, B, kemudian B, AS, AC.
Nah, ini kita kalikan AB, CB, BA, BS, BA, BC. AB itu ada S, C, BA itu ada A, BS itu tidak ada, BA juga sama, muncul A, BC muncul S ya. Nah, ini karena lengkap ya, ditulis hanya satu kali saja ya, berarti S, A, C. Ya. Jadi yang muncul dua kali cukup ditulis satu Enggak kali. cuma yang bahasa Inggris. Nah, sekarang eh, apa namanya? Sekarang adalah terakhir baris kelima kolom pertama. Langkah yang terakhir ya. Akan semakin banyak yang terlibat. Ada 4 tingkat gitu ya. Nah, coba saya udah nggak ada tempat ya. Kalau ganti baris ya oke sih. Ganti baris saja ya. B AS 00. Itu saya akan coba pindah ke slide kosong ya. B AS 00. Kemudian diagonalnya SAC BASAC. BASAC. Nah, kita kalikan BS BA BC AB SB ini tetap A, S, ini tetap A, C ya, karena sejatinya ada himpunan kosongnya tapi kan tidak perlu ditulis gitu ya. Oke, kita cek BS ada nggak? BS tidak ada. BA A ya. BC S. Oke. Kemudian AB S sama C ya. AB S, C. Kemudian SB-nya itu tidak ada. Dan ini tidak ada semua. Oke. Berarti ASC. Ya, lengkap ya. ASC. Ini saya kopikan di sini. Sorry. S A C. Ya, jadi mau dibalik-balik boleh, mau CSA, mau ACS boleh ya. Tidak masalah sebenarnya. Nah, setelah segitiga atasnya itu terisi penuh, maka selesai tugas kita, ya. Selesai. Nah, terus gimana Pak cara mengetahui bahwa BA itu dihasilkan apa tidak? Nah, di sini ada keterangannya, teman-teman. Ini sudah lengkap ya materinya, termasuk pembahasannya. Nanti bisa teman-teman pelajari kembali. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk memastikan apakah suatu string itu dapat diturunkan dari sebuah aturan produksi, itu Anda lihat komponen paling akhir, baris terakhir, ya, kolom pertama. Ya, kalau dia ada 6, ya berarti baris ke-6 kolom pertama. Kalau ada 7 ya baris ke-7 kolom pertama. Ini karena hanya 5 ya, sama baris kelima kolom pertama. Nah, kalau di field terakhir itu terdapat S yang artinya adalah initial state atau start symbol, maka bisa dipastikan string itu dapat diturunkan atau dapat dihasilkan. Jadi BAABA karena dia punya S di baris kelima terakhir kolom pertama, ya, maka BAABA itu dihasilkan.
dapat diturunkan, dapat diderivasikan dari aturan produksi yang di apa tadi diketahui dalam soal. Ya, sesimpel itu, teman-teman. Ya. Ini pasti. Kalau dengan cara ini panjang, iya, tapi pasti. Cuma kalau Anda pakai cara derivasi, reverse engineering, ya bisa ketemu, bisa juga tidak. Tapi bisa juga harusnya ketemu, tapi hasilnya tidak. Gitu. Jadi serba serba gambling. Nah, gunakanlah cara CYK ini untuk memastikan, walaupun jalannya panjang, ya, tetapi pasti, gitu ya. Memang begini. Nah, cek apakah ada S apa tidak. Kalau tidak punya S, ya dipastikan tidak akan bisa diderivasikan. Artinya tidak dihasilkan dari aturan produksi yang dipertanyakan. Ya. Nah, mau bukti, ini ada buktinya juga ya, dengan cara derivasi. Ya. Saya pakai BC, ya. Kemudian BC-nya itu apa namanya, B besarnya saya ganti dengan B kecil, nih. Ya. Kemudian C besarnya saya ganti dengan AB besar. Nih ya. Kemudian A besarnya saya ganti dengan A kecil. Nih. Kemudian B besarnya saya ganti dengan CC. Ya. Nah, kemudian CC ini, ya, CC ini kemudian saya ganti dengan C-nya adalah dengan apa ini? A ya. C-nya saya ganti dengan A. Kemudian C yang kedua ini harusnya A kecil ya. Ini harusnya A kecil. Nah, kemudian C yang satu yang terakhir saya ganti dengan C-nya, sorry, BC. Ini saya kok jadi bingung. BA, C-nya, mana? CC. Oke. C-nya ganti dengan AB ya. Oh, sorry, benar-benar ya. C-nya diganti dengan A besar, B besar. Saya salah lihat. Nah, ini C yang pertama diganti dengan A besar, B besar ini ya. Kemudian C yang terakhir tetap, nah, jadi seperti ini tetap ya. Jadi tetap teman-teman ya, saya salah lihat tadi. Nah, kemudian A besarnya itu diganti dengan A kecil, B besarnya ganti dengan B kecil ya. Kemudian C besarnya diganti dengan A kecil. Nah, jadi dapatlah BAA BA. Ya. Nah, ini kan untung-untungan nih kalau memang memang pendek dan eh, mudah dinalar, mungkin ini bisa jadi solusi tercepat. Tapi kan tadi serba gambling ya. Yo nek dapat padahal ternyata salah, atau salah padahal betul. Gitu. Nah, makanya solusinya tadi menggunakan CYK. Gitu ya. Oke, itu teman-teman untuk algoritma CYK. Ya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga sudah paham semua ya, teman-teman. Kita masih punya satu pertemuan lagi, sorry, satu materi tersisa, yaitu pushdown otomata. Eh, kita akan selesaikan, semoga minggu depan tidak terhalang lagi ya, secara secara apa, terhalang secara luring ya. Kalaupun terhalang ya nanti kita masih punya minggu yang terakhir ya, semoga tidak ada halangan gitu ya. Saya pengennya ya karena materi terakhir ya, eh, coba saya usahakan dan berdoa tidak tidak ada apa, eh, acara yang menjadi penghalang ya. Semoga kita bisa bertemu luring untuk untuk materi terakhir, yaitu tentang push down otomata. Gitu ya. Saya kira itu teman-teman, kalau tidak ada respon dan tidak ada
yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sekian ya untuk kuliah pengganti kita pada malam hari ini. Eh, Nanti untuk link video akan saya share ke Spada sehingga yang terlambat maupun yang tidak hadir pada malam hari ini bisa menyimak sehingga besok kalau soal ini keluar tidak ada alasan untuk kemudian tidak bisa mengerjakan. Gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya pastikan dulu sebelum saya tutup apakah ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya mohon pamit. Mohon maaf juga karena jadwal kita menjadi berantakan. Tapi paling tidak saya tetap memenuhi kewajiban saya untuk menyampaikan materi sehingga tidak berhutang pada teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.